kontrakanku. Secara tiba-tiba, dinding di rumah tengah bertingkat 2 ini bergetar sehingga semua yang ada di dalamnya ikut merasakannya, dan secara tiba-tiba pula bau kemeyan dan bunga Kamboja kini mulai terasa menyengat membuat bulu kuduk kami pun merinding. Memang jika dilihat dari luar, rumah yang memiliki 2 lantai ini dengan pekarangan yang luas, taman yang tertata rapi, dilengkapi pula dengan fasilitas kolam renang yang terletak di samping rumah ini, sehingga tampak begitu megah dan merupakan sebuah rumah idaman bagi siapapun yang melihatnya. Namun di balik kemewahan itu tersimpan misteri. Rumah ini memang indah dan keindahan itu pun menutupi kekurangan rumah ini. Begitu pula dengan kami berlima, dijamin serba susah begini. Apabila di Jakarta sebuah kota metropolitan yang semua serba mahal dan tiba-tiba ditawari sebuah kontrakan yang mewah tapi murah, membuat kami tanpa berpikir panjang lagi langsung setuju untuk mendatangi kontrak dengan pemilik rumah. Apalagi kami hanya mahasiswa yang berasal dari daerah yang masih bergantung pada orang tua. Otomatis kami mencari sesuatu yang murah namun layak. Untuk mundur pun dari semua ini rasanya itu pun tak mungkin, karena uang kontrakan itu rasanya sayang untuk disia-siakan. Awalnya aku tidak setuju atas usulan Mirna untuk memanggil dukun ke rumah ini. Namun teman-teman yang lain menyetujuinya tanpa menyadari akan akibat dari perbuatan mereka. Jadi apa boleh buat aku menyetujuinya? Mbah dukun itu duduk bersilah menghadap ke salah satu sudut ruangan. Sekali-kali terdengar semburan dari mulutnya menyemprotkan air ke sudut ruangan itu. Keempat temanku tampak begitu serius mengikuti perintah dukun tersebut. Terlihat dari raut wajah mereka kelihatan begitu tegang. Mbah dukun itu pun tiada henti-hentinya membaca mantra. Entah apa yang dibacanya, aku pun tidak tahu, karena memang aku tidak berniat untuk mendekat padanya. Aku hanya melihat dari jauh, di tangga menuju lantai 2, sebab aku tidak tahan dengan bau kemenyan itu. Rasa-rasanya aku ingin muntah. Namun tidak berapa lama ritual itu pun selesai. Badukun itu pulang dengan penuh yang bercucuran di wajahnya. Dan keempat temanku pun tersenyum puas. Kita akan hidup dengan tenang tanpa gangguan itu lagi, kata Lia. Aku pun hanya bisa tersenyum pasrah mendengarnya sambil berlalu ke dapur untuk mengambil makanan. Karena dari tadi sebenarnya aku lapar, namun Mbah Dukun itu melarangku jauh-jauh dari tempat itu. Takut kalau terjadi apa-apa padaku, katanya. Kini kami semua duduk di meja makan, siap untuk makan setelah beberapa menit selesai sholat maghrib, sementara jam masih menunjukkan pukul 7. Tapi entah dari mana datangnya tiba-tiba terdengar lolongan anjing. Kami merasakan kembali itu, dan semuanya terdiam membisu. Tiba-tiba adzan terdengar, tandanya sholat isya akan segera dilaksanakan, dan secara tiba-tiba pula lolongan anjing itu pun menghilang, membuat kami merasa lega. Malam ini tidak terjadi apa-apa, dan itu membuat temanku berpikir bahwa dukun itu telah berhasil mengusir para penghuni rumah ini. Namun malam berikutnya mereka kembali membuat kami semua ketakutan, dan parahnya lagi mereka kini menampakkan wujud mereka, padahal selama ini mereka hanya mengganggu kami tanpa wujud. Dan malam itu adalah puncaknya. Malam itu seperti biasa, kami pun tidur di kamar masing-masing. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang wanita di lantai bawah, tepatnya di kamar mandi. Aku pikir itu salah satu dari keempat temanku. Maka aku pun langsung keluar dari kamar dan berlari ke bawah. Dan keempat temanku sudah berkumpul di dekat tangga, dan suara itu masih saja terus menjerit. Lalu kami pun saling pandang. Aku pikir kalau bukan di antara keempat temanku, lalu itu suara siapa? Dengan hati-hati pun
Kami berjalan menuju kamar mandi, tapi tak seorang pun dari kami yang membuka pintu kamar mandi tersebut sampai akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan di dalam kamar mandi seorang wanita berambut pirang tanpa busana bersandar pada tembok dengan pisau tertancap di dadanya dan tembus ke jantung dengan mata melotot. Sementara dari hidung dan matanya mengalir darah segar sambil tersenyum menyeringai kepada kami berlima. Tanpa berpikir panjang lagi, kami semua menjerit, bahkan Anis sampai pingsan, dan kami membawanya agar menjauh dari tempat itu. Tapi saat kami melihat ke arah kamar mandi, tidak terjadi apa-apa di sana. Air yang semula merah darah kini menjadi bening kembali. Dan entah kenapa tiba-tiba lampu di rumah itu mati, membuat kami semua ketakutan, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba bermunculan kepada kepala yang begitu banyak menyerang kami. Semuanya memperlihatkan taring tiba-tiba. Mereka seakan-akan kami adalah makanan lezat. Tiba-tiba Mirna dan Susi ikut pingsan. Aku dan Lia berusaha keluar dari kepala-kepala tersebut. Saat mereka akan menyerang kami, kepala-kepala tersebut berbalik ke arah menyerang Anis, Mirna, dan Susi yang pingsan. Di depan mata ketiga teman kami dibunuh tanpa kami bisa berbuat apa-apa. Tanpa menunggu lagi, aku dan Lia berlari meninggalkan tempat itu. Namun kami dicegat oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Tingginya melebihi tinggi manusia pada umumnya. Di sudut bibirnya tersembul sebuah taring yang meruncing. Aku masih berusaha lari saat makhluk tersebut menangkap Lia. Namun, langkahku terasa berat sekali sehingga makhluk tersebut berhasil menangkapku setelah Lia. Ia bunuh. Aku sudah tak tahu apa yang terjadi saat makhluk tersebut menancapkan taringnya ke leherku. Saat itu pun aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tiba-tiba aku terbangun. Ternyata aku hanya mimpi. Kulihat di sekelilingku semuanya terpak serba putih dan di sampingku kulihat Mama tidur di sisi ranjang. Mungkin karena ia kelelahan menjagaku. Merasa aku bergerak, Mama pun terbangun. Syukurlah kamu udah sadar sayang, tanya Mama. Apa yang terjadi, Ma? Kenapa aku ada di rumah sakit? Tanyaku pada Mama. Entahlah, Mama sendiri tidak tahu sayang, tapi Lia menelepon Mama dari Bandung dan bilang kalau mereka kamu temukan pingsan di dapur saat kalian melihat-lihat tempat kontrakan, jawab Mama. Tempat kontrakan? Aku berpikir, oh ya Ma, sudah berapa lama aku pingsan? Tanyaku. 2 hari, emangnya kenapa sayang? Jawab Mama. Terus di mana Lia dan yang lainnya sekarang? Dan apakah perjanjian kontrak tersebut sudah ditandatangani? Tanyaku tanpa menjawab pertanyaan Mama. Ya, perjanjian sudah ditandatangani dan mereka sudah menempati rumah kontrakan kalian sejak kemarin. Besok kamu juga akan mulai tinggal di sana jika dokter sudah mengizinkan kamu pulang, kata Mama. Tiba-tiba aku merasa sakit pada leherku dan saat kurasa ada 2 lubang di sana seperti bekas gigitan.